Beberapa hari yang lalu saya melihat ada sebuah berita. Jadi beritanya ini seorang anak ya teman-teman. Sebenarnya dia masih pelajar. Jadi si pelajar ini mungkin memiliki masalah dengan temannya. Dan suatu hari temannya mengajak si A, katakanlah si A ini ke sebuah tempat. Jadi ke sebuah rumah dengan alasan kerja kelompok. Tetapi ternyata di rumah tersebut si A ini disiksa oleh mereka teman-teman. Jadi dipukulin, dihajar, dan pada akhirnya ketika sudah selesai, si A ini dikembalikan. Tetapi tidak langsung pulang ke rumahnya. Bahkan ditinggalin di sebuah tempat berjarak ya dari rumahnya. Karena mungkin mereka nggak berani ya sama orang tua si A ini tadi. Lalu si A ini dia awalnya merasa kok sakit kepala ya. Akhirnya loh kok babak belur, orang tuanya ngeliat terus dibawa ke rumah sakit dan akhirnya nggak lama si A ini meninggal. Bayangin, seorang pelajar bisa menyiksa temannya hingga meninggal dunia seperti ini. Kok tega ya? Kira-kira salahnya di mana? Kenapa seorang anak bisa berbuat setega itu? Dan bagi keluarga korban pasti akan sangat tidak setuju kalau misalnya si pelaku bebas gitu aja gara-gara anak tersebut masih di bawah umur. Tentu saja ini dirasa tidak adil. Tetapi kira-kira kenapa bagi si pelaku bisa setega ini melakukan perbuatan tersebut? Hal ini bagi saya pribadi tidak lepas dari tanggung jawab orang tua. Apapun itu karakter anak, itu adalah tanggung jawab orang tua. Ketika anak tersebut dari kecil hingga remaja, tentu saja orang tua lah yang paling bertanggung jawab mendidik karakter anak tersebut di dalam rumah. Bagaimana orang tua bisa persuasi anak tersebut, bisa memahami karakter anak tersebut, bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga itu membangun karakter yang baik ke dalam anaknya. Bisa nggak orang tua ngomong dari hati ke hati, jujur, perasaan orang tua kepada anak, dan anaknya juga bisa jujur tanpa takut untuk berbicara kepada orang tuanya. Atau selama ini orang tuanya terlalu menekan sehingga anaknya di rumah karakter berbeda, ketika di luar karakternya juga berbeda teman-teman. Memang sulit untuk mengatur anak di rumah teman-teman. Ngomong gampang memang, tetapi ini adalah perjuangan bagi semua orang tua. Jadi kalau misalnya saat ini bagi kalian orang tua yang sedang menonton ini, saya harapkan kalian jangan menyerah. Kalian harus punya semangat di dalam mendidik anak-anak kalian. Jangan pasrah. Anak-anak jangan terlalu dimanja, jangan juga terlalu keras yang sampai dipukul atau mungkin disakitin yang berujung pada trauma, dan mungkin saja dia bisa memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain karena dia merasa pernah dilakukan seperti itu di dalam rumahnya teman-teman. Kita nggak ada yang tahu. Jadi sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik kepada anak. Kita harus bisa menyampaikan bahwa ini loh yang benar seperti ini, bisa ngomong dari hati ke hati seperti itu ya teman-teman. Tidak terlalu santai kepada anak, tidak terlalu memanjakan anak, tetapi juga tidak terlalu mengekang. Batasannya di mana? Memang batasannya setiap orang beda-beda karena setiap karakter anak pun beda-beda. Batasan yang paling penting adalah batasan norma-norma masyarakat saat ini. Kira-kira anak-anak Anda apakah sudah sesuai dengan norma-norma masyarakat yang ada saat ini? Dan sebagai anak pun kita harus mengerti bahwa apa yang disampaikan orang tua itu bukan berarti buruk dan ingin mengekang kita, teman-teman. Tapi justru apa yang disampaikan orang tua karena mereka telah mengalami terlebih dahulu. Mereka sudah pernah muda, tetapi kita sebagai anak kita belum pernah tua. Jadi kita belum pernah lihat gambaran secara garis besar bagaimana kehidupan ini berjalan. Tetapi orang tua sudah melihat hal itu dan orang tua pun ingin melakukan yang terbaik supaya anaknya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang orang tua lakukan di zaman dulu misalnya seperti itu. Tapi orang tua pun juga harus mengerti bahwa zaman sekarang sudah berubah. Mungkin cara yang sama yang dulu dilakukan oleh kakek nenek kita itu tidak sama dengan zamannya. Jadi kayak misalnya zamannya dulu, oh ternyata zamannya seperti ini, treatmentnya harus seperti ini. Tapi sekarang zamannya modern, treatmentnya juga harus menyesuaikan. Tetapi dengan catatan, norma-norma yang ada di masyarakat itu tidak hilang. Caranya boleh berbeda, tetapi goals-nya sama untuk
menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat supaya anak Anda mengerti bagaimana kita cara menghargai orang lain, bagaimana cara kita mengasihi orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara kita bisa berempati kepada orang lain kalau misalnya orang tersebut mengalami kesulitan, kesusahan, dan jangan sampai kita berbuat kasar kepada orang lain walaupun kita merasa bahwa kita tidak suka sama orang ini, tapi bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi kita. Nah, penting bagi anak-anak juga untuk bagaimana mereka dididik dari kecil untuk melatih bagaimana cara menjaga emosi mereka. Contoh, misalnya ketika anak kecil ingin sebuah mainan, kalau orang tua yang memanjakan anak, ingin ini belikan, ingin itu belikan, ingin ini belikan. Akhirnya ketika anak tersebut tumbuh menjadi dewasa, dia akan sulit untuk mengontrol emosinya. Ketika dia ingin sesuatu, dia harus dapat. Dia ingin sesuatu, itu harus terjadi, teman-teman. Sehingga dia tidak mengalami yang namanya proses untuk menuju apa yang dia inginkan. Sehingga ketika dia dewasa, ketika dia melihat cara dunia ini bekerja, cara orang-orang memperlakukan dia ketika dia ngerasa nggak cocok, maka dia akan emosi, nggak benar, harusnya begini, harusnya begitu. Dan akhirnya ketika orang nggak menjalankan apa yang menjadi keinginannya dia akan berlaku semena-mena. Karena dari kecil sudah terbiasa untuk dimanjakan, kalau mau apa diberi, mau apa diberi. Jadi jangan sampai anak ketika dewasa karena sering dimanjakan akhirnya memiliki karakter-karakter yang demikian, teman-teman. Dan kalau misalnya bagi kalian orang tua yang anak kalian sudah terlanjur melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas dari norma masyarakat saat ini, apalagi hingga melakukan tindakan-tindakan kriminal, saya berharap orang tua dari para pelaku tersebut tetap tabah dan gimana pun caranya, kalian harus tetap bisa mendidik anak kalian. Bukan berarti karena kalian malu anak kalian bertindak seperti itu, terus kalian mengabaikan anak kalian. Tidak, anak kalian masih memiliki masa depan. Anak kalian masih memiliki harapan untuk menjadi orang yang lebih baik. Gimana pun, apapun yang diperbuat oleh anak kalian, itu masih anak kalian. Jadi, tanggung jawab kalian masih ada. Mungkin itu bisa menjadi bahan untuk introspeksi diri, apa sih yang kurang dari cara saya untuk mendidik anak saya. Mungkin bisa jadi dari kejadian ini juga bisa membawa dampak yang baik ke depannya bagi anak kalian. Karena saya merasa bahwa tidak semua orang akan menjadi jahat terus, teman-teman. Ada juga orang yang dulunya jahat, ketika dia sudah kena suatu masalah, tindakan kriminal, mungkin masuk penjara, keluarnya berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu juga banyak, teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam siklus kehidupan saat ini kalian lagi di bawah, bukan berarti kalian akan di bawah terus. Yang penting bagaimana caranya kalian untuk merangkak ke atas untuk memperbaiki kesalahan kalian. Karena apapun yang kalian perbuat sebenarnya harapan masih ada. Tinggal kalian mau meraihnya atau enggak. Atau kalian sudah berpuas diri dan kalian menyesal dan tidak melakukan apa-apa. Saya harap kalian tidak melakukan tersebut. Dan saya harap kita semua bisa mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, dan kita terjauhlah dari hal-hal yang bisa dibilang tindakan kriminal segala macam. Saya berharap kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin sekian dulu sharing kita kali ini. Saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.